Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Gita dan teman-teman sekalian. Kali ini kami dari kelompok Garuda Indonesia ingin mempresentasikan chapter 6 yang membahas tentang Final Consumers and Their Buying Behavior. Anggota kelompok kami terdiri dari Irfan Senwaji Haresaputro, Aktasya Kalila Agrita, Olivia Cornelia, Laina Lubaba, dan Muhammad Farhan Fajar Mukti. Yang pertama, saya sendiri, Irfan Senwaji, akan membahas LO1, yaitu How Economic Needs Influence the Buyer Decision Process. Jadi, kebanyakan ekonom itu berasumsi bahwa konsumen adalah economic buyers, yaitu orang yang mengetahui semua fakta dan secara logis membandingkan pilihan untuk mendapatkan kepuasan terbesar dari menghabiskan waktu dan uang mereka. Oleh karena itu, ada yang namanya teori economic buyers, yang mengatakan bahwa konsumen memutuskan apa yang akan dibeli berdasarkan economic needs, yang berkaitan dengan penggunaan terbaik waktu dan uang konsumen. Mungkin ada beberapa konsumen yang mencari harga terendah, tapi juga ada orang yang rela membayar lebih demi mendapatkan kenyamanan. Selanjutnya, pada slide ini kita bisa melihat gambar yang menunjukkan consumer behavior for marketing strategy planning, atau apa saja faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mengambil keputusan membeli suatu barang. Hal ini perlu diketahui untuk seseorang atau perusahaan jika ingin menyusun marketing strategi mereka. Sesuai judul chapter 6 ini, yang kita bahas di sini adalah behavior dari final consumer. Final consumer adalah customer yang membeli barang untuk keperluan pribadi atau langsung dipakai dan dirasakan sendiri, bukan untuk dijual kembali. Dari gambar ini bisa dilihat bahwa yang memengaruhi konsumen untuk membeli suatu barang bukan hanya economic needs-nya saja, tapi ada beberapa faktor lain seperti psychological variables, social influences, dan purchase situation. Memang economic needs mengaruhi banyak keputusan pembelian, tapi economic needs bukanlah segalanya. Nantinya pengambilan keputusan apakah seseorang akan membeli atau tidak tergantung pada decision proses mereka masing-masing. Selanjutnya, di gambar ini menjelaskan how we will view consumer behavior. Untuk economic needs, beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli suatu barang ada economy of purchase, convenience, efficiency, and dependability. Contohnya, orang memilih Garuda Indonesia untuk melakukan penerbangan karena orang tersebut mencari maskapai yang lebih nyaman menurut dia. Selanjutnya, psychological variables. Ini adalah hal-hal yang terjadi di benak konsumen yang memengaruhi suatu pembelian. Di dalam psychological variables ini, yang dapat mengaruhi ada motivation, perception, learning, attitude, trust, dan lifestyle. Contohnya, seseorang yang naik Garuda, lalu dia merasakan perjalanan yang sangat aman dan nyaman. Maka ia percaya kalau naik Garuda itu aman. Maka di next penerbangan, karena kepercayaan kalau naik Garuda itu aman sudah terbentuk, ia akan memilih untuk naik Garuda lagi. Selanjutnya ada social influences. Untuk ini itu ada hubungannya dengan pengaruh yang diberikan dari pihak luar, seperti family, social class, reference group, dan culture. Misalkan, untuk contoh yang social class, itu misalnya seseorang itu berada di kelas sosial yang di atas. Biasanya orang-orang kelas sosial di atas itu memilih penerbangan dengan maskapai Garuda Indonesia. Selanjutnya yang terakhir ada purchase situation. Di sini yang pembeli itu membahas alasan pembelian. Yaitu di sini konsumen mempertimbangkan alasan pembelian. Kapan, waktu pembelian, dan bagaimana lingkungan sekitar pembelian. Contoh, misalnya untuk waktu pembelian. Di saat pandemik ini, pasti orang berpikir 2 kali untuk membeli tiket penerbangan. Bahkan tidak hanya untuk Garuda, tetapi juga untuk semua maskapai. Saya kira dari saya cukup. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Olivia dan saya akan membahas LO2, Psychological Influences Within an Individual.
Setiap manusia pasti tidak lepas dari needs dan wants. Perbedaannya adalah, needs merupakan kebutuhan yang diperoleh oleh seseorang secara lahiriah, tetapi wants adalah kebutuhan yang diperoleh oleh seseorang secara non-lahiriah. Ketika seseorang tidak bisa memenuhi needs mereka, pasti mereka akan mempunyai dorongan untuk memenuhi needs tersebut. Dorongan inilah yang disebut drive. Ketiga istilah ini dipelajari oleh manajer pemasaran supaya mereka bisa memikirkan bagaimana perusahaan dapat memuaskan konsumen dengan cara yang paling optimal. Setiap produk yang dipasarkan kepada konsumen harus bisa memenuhi lebih dari satu kebutuhan. Yang dimaksud dengan kebutuhan ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam Hierarchy of Needs oleh Maslow. Yang pertama, yang paling mendasar adalah physiological needs, yaitu kebutuhan akan hal-hal yang mendukung kesejahteraan manusia secara fisik, seperti sandang, pangan, dan papan. Di atas itu ada safety needs, yaitu kebutuhan akan keamanan di bidang kesehatan, keuangan, ataupun pekerjaan. Di atas itu juga ada social needs, yaitu kebutuhan akan afeksi, dan terakhir ada personal needs. Dalam marketing, persepsi merupakan hal yang penting karena persepsi menentukan apa yang dilihat dan dirasakan oleh konsumen. Persepsi itu adalah bagaimana seseorang menerima informasi dan menanggapinya. Namun, tidak semua informasi yang ditawarkan kepada manusia diterima secara keseluruhan. Pasti ada yang diseleksi. Kemampuan manusia untuk menyeleksi informasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, selective exposure, yaitu manusia hanya memilih informasi yang mereka anggap menarik. Kedua, selective perception, yaitu manusia menyaring atau menyesuaikan informasi yang bertentangan dengan keyakinan yang sudah tertanam dalam diri mereka. Yang terakhir, selective retention, yaitu manusia hanya ingin mengingat apa yang mereka ingin ingat. Hal ini menjelaskan mengapa tidak semua iklan berdampak sama kepada semua konsumen, karena tidak semua konsumen menyaksikan semua iklan yang disediakan oleh perusahaan. Dalam marketing pula, terdapat konsep bernama the learning process yang penting karena menentukan respon konsumen. Learning itu sendiri merupakan perubahan pola pikir seseorang dikarenakan pengalaman yang mereka alami secara langsung. Tadi sudah kita pelajari bahwa setiap manusia mempunyai dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Hal ini disebut drive. Sebagai contoh, mungkin jika seseorang haus, maka kehausan tersebut adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka untuk mendorong seseorang dengan drive ini untuk bertindak, maka dibutuhkan cues atau stimulus. Mungkin perusahaan dapat menyediakan cues ini dalam bentuk iklan minuman segar. Nah, melihat cues ini, pasti orang yang haus tadi akan tergerak untuk bertindak. Nah, sebagai respons, mereka mungkin dapat membeli minuman segar yang sedang diiklankan kepada mereka. Jika respon konsumen baik terhadap cues yang disediakan oleh perusahaan, maka perusahaan akan melakukan reinforcement, yaitu penguatan cues yang disediakan dengan harapan bahwa mereka dapat memancing respons yang sama dari konsumen. Untuk mengerti perilaku konsumen, maka harus dipahami juga 2 istilah yang saling berkesinambungan, yaitu attitude dan belief. Bedanya adalah attitude merupakan sudut pandang seseorang terhadap sesuatu dan mempengaruhi tindakan. Sementara itu, beliefs adalah pendapat seseorang terhadap sesuatu tapi tidak mempengaruhi tindakan. Hubungan dari keduanya adalah seseorang dapat mengembangkan pendapat yang mereka punya terhadap sesuatu menjadi sebuah sudut pandang yang kemudian berbuah dalam bentuk tindakan. Dalam kata lain, beliefs affect attitude. Sebagai contoh, banyak konsumen mempunyai green attitude, yaitu pandangan bahwa semua produk yang mengandung zat-zat yang tidak ramah lingkungan tidak layak untuk dikonsumsi. Maka pendapat ini dapat membuahkan sudut pandang bahwa misalkan konsumen dengan green attitude ini memandang buruk produk-produk yang mengandung plastik, maka sebagai tindakan mereka akan menghindari pembelian terhadap produk-produk tersebut. Jika attitude dan belief digabungkan, maka akan menghasilkan ekspektasi, yaitu sesuatu yang dinanti-nantikan oleh seseorang. Dalam konteks ini, konsumen.
Jika perusahaan dapat memenuhi ekspektasi tersebut, maka mereka dapat memperoleh consumer trust atau kepercayaan yang dimiliki oleh konsumen tersebut terhadap janji-janji yang disediakan oleh perusahaan. Nah, untuk mempelajari ekspektasi dalam diri konsumen, maka banyak perusahaan menggunakan pendekatan psychographics analysis, yaitu mempelajari pola hidup seseorang sebagaimana ditunjukkan dalam aktivitas mereka, ketertarikan mereka, atau pendapat mereka. Selanjutnya, saya Leina akan menjelaskan LO3 yang membahas mengenai social influences affect consumer behavior. Faktor-faktor sosial yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu yang pertama adalah consumers family. Keluarga adalah kelompok paling dasar yang dimiliki seseorang, sehingga perilaku konsumen dimulai dari unit keluarga. Keluarga dapat mempengaruhi perilaku konsumsi seseorang karena anggota keluarga lain mungkin telah mempengaruhi keputusan konsumsi seorang individu, sehingga terbentuklah family buying decision. Family buying decision ini merupakan gabungan dari interaksi keluarga dan pengambilan keputusan oleh individu. Faktor yang selanjutnya adalah kelas sosial. Kelas sosial adalah sekelompok sosial yang memiliki peringkat sosial yang serupa. Kelas sosial dapat mempengaruhi sikap, nilai, dan buying. Di Indonesia, pembagian kelas sosial dibedakan melalui tingkat pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan, di mana seseorang dapat melakukan mobilitas sosial ke atas maupun ke bawah. Namun, berbeda dengan India yang memiliki struktur sosial yang jauh lebih kaku dan individu tidak dapat dengan mudah naik dalam sistem kelas. Pada brand yang kelompok kami pilih, yaitu Garuda Indonesia, mereka memilih segmen pasar untuk kelas sosial yang menengah ke atas, yang berarti masyarakat yang memiliki pendidikan, pendapatan, kekayaan, dan pekerjaan yang dianggap berada pada kelas sosial atas atau menengah. Namun, Garuda Indonesia juga memiliki anak perusahaan yaitu Citylink sebagai maskapai penerbangan bertarif lebih rendah untuk menjangkau segmen pasar yang lebih bawah. Yang selanjutnya adalah kelompok referensi. Kelompok referensi adalah sekelompok orang yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku tentang topik tertentu secara langsung maupun tidak langsung. Seseorang dapat mengambil nilai dari kelompok referensi dan kemudian membuat keputusan pembelian berdasarkan apa yang mungkin diterima kelompok tersebut. Faktor sosial yang selanjutnya adalah opinion leader. Opinion leader adalah orang yang mempengaruhi orang lain. Mereka tidak harus lebih kaya maupun lebih berpendidikan. Beberapa marketing mix ditujukan pada pemimpin opini, karena pendapat mereka dapat mempengaruhi orang lain, serta mereka banyak terlibat dalam diskusi terkait produk dengan para followersnya. Manajer pemasaran juga harus waspada terhadap opinion leader online, karena opinion leader dapat dengan cepat memberitahu followers mereka jika mereka tidak menyukai suatu marketing mix. Sebagai contoh, pada bulan Juli 2019, YouTuber Rius Fernandes dan Elviana Monica melakukan kritik terhadap pelayanan kelas bisnis Garuda Indonesia yang diunggah pada kanal YouTube mereka. Kemudian, maskapai Garuda Indonesia menerbitkan larangan pada penumpang untuk mendokumentasikan segala kegiatan di pesawat dan menuntut kedua YouTuber tersebut atas pencemaran nama baik.
Kemudian, karena masalah tersebut, maskapai Garuda Indonesia dianggap anti kritik oleh masyarakat luas. Faktor sosial yang terakhir adalah budaya. Budaya adalah seluruh rangkaian keyakinan, sikap, dan cara melakukan sesuatu dari sekelompok orang yang cukup homogen. Strategi perencanaan yang mempertimbangkan perbedaan budaya di pasar internasional mengalami kesulitan karena budaya yang sangat bervariasi. Setiap pasar di luar negeri perlu diperlakukan sebagai pasar yang terpisah dengan sub-pasarnya sendiri. Apabila mengabaikan perbedaan budaya tersebut, seringkali dapat menjamin kegagalan di pasar internasional. Oke, selanjutnya saya Muhammad Farel Fajar Mukti akan membahas LO4, yaitu How the Characteristic of the Purchase Situation Influence Consumer Behavior. Jadi, pada dasarnya, alasan seorang konsumen melakukan pembelian itu dapat mempengaruhi perilaku membeli seorang konsumen. Contohnya itu, seorang pelajar membeli pena untuk membuat catatan mungkin akan membeli pena yang lebih murah. Di sisi lain, seorang pelajar yang sama yang ingin memberi hadiah untuk temannya akan membeli pena yang lebih mahal. Di sisi lain juga, seorang pelajar yang pencinta gadget akan membeli pena digital untuk mentransfer tulisan tangannya ke dalam tablet digitalnya. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian. Yang pertama adalah time affects what happens. Jadi waktu itu mempengaruhi situasi pembelian. Waktu yang dimiliki seorang konsumen untuk melakukan pembelian sangat mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, jadi contohnya itu bersosialisasi dengan teman-teman di Starbucks mungkin akan menimbulkan perilaku yang berbeda dari sekedar membeli segelas kopi di 7-Eleven dalam perjalanan ke kantor. Jadi pada kondisi ini terdapat luang waktu yang berbeda, di mana kalau bersosialisasi dengan teman di Starbucks memiliki luang waktu yang banyak, sedangkan membeli segelas cangkir kopi di 7-Eleven dalam perjalanan ke kantor memiliki luang waktu yang sedikit. Kemudian yang kedua adalah urgency of the need. Urgensi kebutuhan adalah faktor lain yang kuat terkait dengan waktu. Contohnya itu terdapat perbedaan perilaku membeli mouse antara penggemar game online dan pekerja kantoran, di mana penggemar game online akan rela mencari langsung ke toko dan menghabiskan waktu yang lama, sedangkan pekerja kantoran hanya membeli lewat toko online. Kemudian faktor yang ketiga adalah surroundings affects buying too. Jadi lingkungan sekitar itu dapat mempengaruhi perilaku pembeli. Contohnya itu kegembiraan dan suasana yang dirasakan saat memeriksa lelang di tempat langsung akan berbeda dengan memeriksa lelang secara online. Selanjutnya, saya Laktasya akan membahas tentang LO5. LO5 ini di sini membahas tentang the consumer decision process. Jadi bagaimana sih konsumen itu membuat keputusan mereka untuk membeli sesuatu? Di sini kita ada dijelaskan dengan bagan. Proses yang pertama itu dimulai dengan adanya need awareness, yaitu ketika konsumen itu mengenali kebutuhan mereka. Nah, lalu setelah mereka udah mengenali nih apa yang kira-kira mereka butuhkan, mereka akan melakukan yang namanya problem solving. Nah, proses problem solving itu fokus pada bagaimana cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di sini dapat dilihat proses problem solving itu mencakup information search, identify alternatives, set kriteria, serta evaluate alternatives. Nah, ini merupakan rincian dari problem solving tadi. Nah, konsumen itu menyelesaikan masalah mereka itu tergantung pada situasi. Jadi, nggak selamanya keempat cara ini tuh digunakan semuanya. Nah, kegiatan mencari informasi, mengidentifikasi alternatif, membuat kriteria, dan mengevaluasi alternatif, itu pasti membutuhkan waktu dan effort. Nah, seberapa banyak effort yang diperlukan konsumen untuk melakukan proses problem solving ini, itu tergantung pada kebutuhan ekonomi mereka, variabel psikologis, pengaruh lingkungan sosial, serta faktor situasi pembelian. Selain itu, kayak seberapa banyak effort untuk problem solving itu juga tergantung pada besarnya risiko yang dirasakan konsumen ketika membuat keputusan yang salah. Nah, misalnya nih, semakin besar risikonya yang mungkin terjadi, misalnya salah mengambil keputusan, maka konsumen itu akan lebih berhati-hati lagi dalam problem solving. Jadi mungkin mereka akan menerapkan secara bertahap, seperti information search, identify alternatif, set kriteria, baru nanti mengevaluasi alternatif tersebut.
Nah, di sini ada 3 tingkatan dari problem solving. Yang pertama ada routinized response behavior. Ini adalah tingkatan yang paling rendah, di mana konsumen itu cuma menaruh sedikit effort ketika membuat keputusan. Jadi biasanya hal ini terjadi ketika konsumen itu mempercayai brand tertentu atau sudah sering melakukan pembelian tersebut. Contohnya, misalnya ada seorang pelanggan Garuda Indonesia yang udah sering melakukan penerbangan ke sana-sini. Nah, ketika dia ingin membeli tiket, dia tuh nggak perlu berpikir panjang gitu untuk membeli tiket pesawatnya, karena dia udah sering melakukannya. Kayak udah sebuah kegiatan yang rutin gitu, dan dia juga udah percaya dengan brand Garuda Indonesia. Selanjutnya di tingkat yang kedua ada limited problem solving. Di tingkat ini tuh konsumen udah menaruh sedikit lebih banyak effort lagi ketika membuat keputusan. Nah, biasanya limited problem solving ini digunakan ketika konsumen itu udah memiliki pengalaman, namun dia tuh masih bingung atau belum yakin keputusan apa yang seharusnya diambil. Misalnya ketika dia sudah pernah membeli tiket pesawat Garuda, tapi dia masih kayak mikir-mikir lagi, enaknya beli yang kelas bisnis atau mungkin kelas yang mana ya, gitu. Selanjutnya ada extensive problem solving. Nah, di sini konsumen tuh menaruh banyak effort ketika membuat keputusan. Nah, biasanya juga terjadi ketika konsumen tuh belum pernah membeli suatu barang atau melakukan pembelian yang baru gitu. Bisa juga terjadi karena konsumen ingin memenuhi kebutuhan yang sangat penting. Misalnya ada seseorang yang belum pernah naik pesawat. Nah, kala itu dia ketika ingin membeli tiket pesawat, dia tuh pasti akan melakukan research information dulu, kayak beli tiketnya itu di mana, beli tiketnya yang apa, harganya misalnya pakai maskapai yang lain tuh berapa. Pasti mereka akan melakukan research lebih banyak, karena itu merupakan pembelian yang baru untuk mereka. Nah, di step selanjutnya ada di purchase decision. Jadi setelah problem solving ini, konsumen tuh bakal melakukan keputusan untuk membeli. Namun keputusan membeli itu nggak selamanya rasional, karena hal itu dipengaruhi pada perilaku konsumen. Misalnya ada konsumen yang biased ke brand tertentu. Jadi mereka udah nggak memikirkan economic value-nya. Mereka tuh lebih mementingkan brand apa gitu. Namun nggak selamanya juga habisnya problem solving, konsumen tuh langsung membeli. Jadi ada konsumen yang menunda keputusannya setelah problem solving. Mungkin karena mereka tuh alternatif yang mereka identifikasi itu tidak memuaskan. Misalnya budget mereka nggak cukup ternyata untuk beli tiket yang kelas bisnis. Jadi mereka menunda keputusan untuk membeli tersebut. Nah, setelah membeli itu pasti konsumen udah punya experience dong atau pengalaman. Nah, setelah membeli itu mereka dapat memberi feedback berdasarkan pengalaman tersebut. Jadi itu ada beberapa perasaan yang mungkin dapat dirasakan oleh konsumen habisnya membeli. Yang pertama ada dissonance. Dissonance itu adalah perasaan gak yakin tentang keputusan yang telah dibuat. Misalnya ketika setelah membeli tiket pesawat kelas bisnis, kayak konsumen kadang merasa, aduh kayak penting gak ya ini beli kelas yang bisnis, apa seharusnya beli yang kelas ekonomi aja, kayak gitu. Itu namanya dissonance. Atau bisa juga terjadi post-purchase regret, ketika pengalaman membeli mereka tuh gak sesuai ekspektasi dan konsumen merasa kecewa. Jadi misalnya mereka udah beli tiket bisnis, namun ternyata fasilitas yang diberikan tuh gak sesuai ekspektasi mereka. Jadi mereka akan merasakan kecewa gitu. Nah, setelahnya ada feedback tersebut, biasanya konsumen itu bakal kayak spread the word gitu ke orang-orang lain, misalnya bisa merekomendasikan atau mungkin tidak merekomendasikan. Lalu ada yang namanya adoption process. Adoption process itu terjadi ketika konsumen menghadapi konsep yang benar-benar baru. Jadi adoption process ini diperlukan untuk dapat menerima atau menolak ide baru tersebut. Nah, proses adopsi ini ada 5 step. Yang pertama, awareness. Ketika konsumen tuh baru pertama kali aware tentang produk baru tersebut. Yang kedua, interest. Setelah mereka aware, kalau mereka tertarik itu, mereka pasti akan melakukan identifikasi. Yang ketiga, evaluation. Evaluation itu mereka
mulai memikirkan kayak misalnya apa ya gunanya produk ini dalam kegiatan sehari-hari saya gitu. Yang keempat ada trial. Trial ini mereka mulai mencoba beneran produk baru itu. Baru yang terakhir ada decision confirmation. Decision confirmation tuh ya tentang keputusan akhirnya mereka dapat menerima atau menolak konsep ide baru tersebut. Selanjutnya ada consumer behavior in the international markets. Jadi kalau dalam pasar internasional itu, perusahaan itu perlu memahami budaya lokal serta variabel sosial dan interpersonal yang spesifik. Namun, karena mungkin banyaknya stereotip yang beredar gitu, perusahaan itu juga penting untuk berhati-hati untuk tidak terlalu fokus pada stereotip, karena bisa jadi stereotipnya itu nggak benar. Jadi saat merencanakan strategi untuk pasar internasional, hal yang terbaik adalah dengan melibatkan masyarakat lokalnya sendiri, karena mereka yang lebih paham dengan karakteristik konsumen lokal. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.